Dan hai. Kali ini kita bakal ngebahas tentang salah jurusan. Jadi gini nih, banyak yang curhat sama aku kalau ternyata banyak temen-temen yang ngerasa salah jurusan. Alasannya kenapa? Ada yang waktu SMA-nya tuh bingung mau kemana, akhirnya dia masuk kemana aja. Masuk kemana aja? Iya, ada juga yang temennya yang ikut jurusan ini, dia ambil jurusan. Ternyata lolos gitu. Siapa nih yang gitu nih? Ada juga yang sama orang tuanya dipaksa harus jurusan A, misalkan harus jadi dokter atau harus jadi apa gitu, yang gak sesuai passionnya dia. Tapi kan kita sebagai anak gak pengen dong menjadi anak yang durhaka. Iya, jadi ya udah ikutin aja aja. gitu, Terus kayak gitu. ada lagi apa? Nah, kalau kamu sendiri punya saran gak sih buat teman-teman? Aku aja ngerasa salah jurusan. Hah? Udah lulus S2 masih ngerasa salah jurusan? Iya. Jadi aku udah lulus S2, tapi sampai sekarang pun masih ngerasa salah jurusan. Emang kamu pengen jurusan apa? Sebenarnya gini. Aku tuh cita-cita dari SMP pengen banget jadi orang yang fokus di lab doang, di laboratorium. Berarti anak-anak sains gitu ya? Iya, aku pengen jadi saintis, aku pengen jadi peneliti yang meneliti tentang misalkan tumbuh-tumbuhan, gimana sih biar tumbuhan itu punya varietas baru. Terus serius? Iya serius, aku pengen. Jauh banget sama jurusan yang sekarang ya? Sekarang jurusannya apa? Pendidikan bahasa Inggris. S1-nya? S1-nya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya pendidikan bahasa Inggris. Oke, terus tadi gimana lanjutin? Nah, jadi aku tuh pengen banget nge-lab gitu. Jadi aku sudah ngebayangin gimana hidup aku itu nanti hanya akan dihabiskan di dalam lab. Pantesan tiap jalan tuh ya pasti kamu nyebutin nama ilmiahnya, ini pohon apa, ini Mangifera pohon apa. indica. Apa tuh? Mangga. Kalau ini apa nih? Pohon apa? Nggak tahu aku. Udah lupa. Terus gimana? Iya, tapi unfortunately jadi waktu itu kan aku ngedaftar SNMPTN. Jadi gini, kalau dulu tuh semuanya namanya SNMPTN. Zaman aku bilangnya tuh bukan SNMPTN, apa? Senam PTN gitu. Senam ya. Jadi biar mudah, kamu ikut senam PTN gak gitu. Terus kamu dulu rencana pengen kuliah kemana? Di sebuah universitas yang dari segi agriculture sangat terkenal banget di Indonesia. Di dunia? Ya di dunia juga dia masuk ranking agak lumayan tinggi sih. 90-an ya? Cuman waktu itu kan senam PTN zamannya aku itu tidak semua orang bisa daftar. Kenapa? Nggak tahu, ada kuota. Jadi siswa waktu itu dibatasi gitu. Hanya ada beberapa orang yang bisa ikut senam PTN undangan. Nah, jadi kalau senam PTN undangan tuh yang diadu cuma nilai raport gitu. Oh gitu? Iya, kayaknya ada 100 orang deh. Dan kebetulan aku waktu itu nomor 98. Berarti dari 100 kamu lumayan beruntung ya? Lumayan beruntung, aku nyempil banget gitu. Aduh, ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah lah ya aku bisa daftar senam PTN undangan itu. Terus? Nah, tau lah udah pada heboh kan, karena cuman 100 orang yang bisa daftar. Jadi kita kok kayak udah gimana, kayak udah histeris banget gitu. Ya di sisi lain ada 100 orang yang seneng, di sisi lain sisanya itu ada, karena jumlahnya 300 orang ya, berarti 200 sisanya sedih banget gitu waktu itu. Dan aku kebetulan waktu itu kan udah punya planning mau kemana, udah dari SMP juga. Aku pengen di jurusan itu AGH. Dan aku langsung mutusin gitu, aku mau bakal daftar. Jadi aku tanpa pikir panjang langsung ke guru BK. Jadi kalau teman-teman kamu mungkin pada saat itu masih pada bingung, kamu udah punya tujuan gitu? Iya, jadi waktu itu mereka masih diskusi sana sini gitu di dalam kelas. Jadi kayak aku udah di pojokan cuman lihat di bangku belakang. Kalian masih bingung. Lihat aku udah punya tujuan hidup yang jelas dari aku masih SMP gitu. Terus akhirnya kamu ngasih saran gak sih sama teman-teman kamu yang pada bingung gitu? Nah, karena aku emang orangnya gampang terenyuh gitu ya. Jadi gampang terenyuh gitu. Hati aku tuh kayak kalau ngeliat orang bingung bawaannya pengen ngarahin aja.
ngarahin aja, tiba-tiba ngarahin ke jurang. Terus gimana? Jadi abis aku dari BK karena waktu itu aku udah gak bingung dan udah pasti gitu. Udah bener-bener yakin gitu Dan ya. bahkan aku yakin aku bakal sekolah di sana, udah ngebayang gitu. Jadi kayak bener-bener udah kebayang banget. Iya, kebayang banget aku bakal pakai baju yang warna putih, tau gak sih Iya, kalau iya, anak tahu, lab itu kan tahu. baju warna putih terus pakai masker hijau gitu kan yang sekarang lagi booming. Nah aku udah kebayang dan aku bakal merasakan sejuknya kampus itu gitu kan. Udah ngebayang banget. Jadi aku pas sambil bilang ke BK tuh udah sambil lalu ngebayangin gitu loh. Jadi Pokoknya sudah kamu udah 100% kayak yakin bakal diterima gitu. yakin diterima dan udah senyum-senyum gitu. Secara aku kan ketua OSIS waktu itu kan. Sombong amat. Ketua OSIS, kemudian habis itu Duta Wisata Kabupaten Pamekasan juga kan. Jadi kayak tinggal submit dan oke gitu. Udah pede banget waktu itu aku. Jadi karena kamu waktu itu jadi ketua OSIS pernah, Ya. terus jadi duta wisata pernah, Ya. akhirnya kamu bener-bener pede gitu Pede ya. banget Dan gak gitu. pernah gagal sebelumnya. Iya, walaupun waktu itu aku berada di 98 dari 100 orang yang bisa daftar gitu. Sampai sekarang pedenya terus gimana? Nyampe di kelas ternyata kan teman-teman masih sibuk tuh. Iya. Masih pada sibuk gitu. Aku masih Galau ya? ngeliatin aja kan, waduh. Dan Nah, kasihan nih teman-teman lain bener. gitu. Dan ternyata ada 5 temen ya. Karena kan biasa kan anak SMA tuh kan kayak tau lah gerombol-gerombol gitu, gitu kan. iya. Ya. Dan ada temen bangku aku yang juga rembukan sama mereka, bingung mau ambil kampus mana dan jurusan apa juga bingung waktu itu masih. Oh, Kalau aku kan udah jelas nih, mereka masih bingung mau kampus apa, jurusannya apa, mereka bingung gitu. terus gimana? Ya udah aku nguping dong. Gini. Dalam hati aku seperti di sinetron. Kalian masih bingung. Aku udah daftar dong gitu kan ya. Akhirnya lama-lama mereka masih bingung, entah ngurusin passing grade lah. Aku waktu itu nggak paham apa sih passing grade. Iya, padahal sekarang di scholars ada ya Kita pasti. ngurus itu. Terus kuota katanya, aku nggak peduli itu gitu. Iya. Nggak tahu aku. Akhirnya karena mereka bingung, secara kan aku kan manusia yang sangat baik hati kan, ingin nge-share gitu kan. Akhirnya aku bilang, bahasanya gini, bahasanya aku masih ingat bahasanya. Gimana? Guys, ayolah kuliah sama aku aja di universitas ini. Ayo, aku udah daftar kok. Cuman aku doang yang daftar. Yang lain nggak ada, kayaknya kuliah di tempat lain. Ayolah kalian daftar. Kampus Nah, lu gitu. enggak kampus aku. Gitu. Aku udah dengan pedenya bilang kayak gitu. Dan waktu itu aku ngelihat muka mereka kayak masih bingung. Ya udah aku tak tinggal aja. Aku biasa ke kantin makan kan. Iya. Udah ngebayangin tuh. Wah, nanti kalau kuliah gimana ya? Gitu kan aku udah. Keesokan harinya tiba-tiba semua yang aku ajak di kelas itu daftar. Semua yang kamu ajak tuh daftar Iya. ke kampus tujuan kamu dengan jurusan yang sama. Enggak, jurusannya Oh, beda. jurusan yang beda. Terus Jurusannya beda. Waktu itu kalau nggak salah ada 7 orang di 7 kelas orang. itu yang daftar. Terus di kelas lain 3 orang gitu. oh, jadi temen kelas lain juga pada ikut. Ya, cuman bukan apa yang aja gitu. Oke. Ternyata tapi 10 sama aku gitu. Oh iya. Anggap kalau aku nggak salah 6 sampai 7 orang di kelas aku, sisanya di kelas lain gitu. Iya, terus. Nah, akhirnya ya udahlah. Pede dong. Wah, enak nih. Bayangan aku gini. Enak dong aku nanti bisa kuliah bareng. Ada yang nemenin, nggak usah sendirian, nggak usah bingung-bingung Oh, ada yang nemenin. gitu. Oh, gitu. Terus. Waktu itu kan teman sebangku. Iya. Udahlah. Hmm. Kan udah daftar semua, kita udah nggak pernah ngebahas itu. Kayaknya agak lama sih pengumuman dari kita daftar ke SNMPTN undangan. Waktu itu namanya SNMPTN undangan. Kalau sekarang SNMPTN. Tibalah malam pengumuman, gitu kan. Aku ingatnya waktu itu malam pengumumannya tuh. Tiba-tiba aku dapat SMS. Waktu itu masih HP jadul. Aku dapat SMS. Kling kling dari temen aku, tapi lain sekolah. Oh, iya. Kalau aku SMA 2, dia SMA 1 gitu. Oke. Dia bilang, "Teh, bukan teteh ya. Teh, Kalau teh di Madura tuh justru om ya, panggilan untuk cowok. buat cowok ya. Ku teh gitu. Teh, ini pengumumannya udah keluar. Terus aku tanya, kamu lolos? Iya, alhamdulillah dia lolos di ITS. Iya, terus. Terus akhirnya aku deg-degan dong. Nah, pasti lolos nih gitu. Duh, nggak sabar nih yang ditunggu-tunggu gitu kan. Aku sebenarnya udah agak lupa kalau malam itu malam pengumuman gitu. Oh, Seandainya nggak ada temen yang ngechat itu, bukan ngechat sih, SMS ya, waktu itu kan SMS kan, kirim 10 gratis 200 SMS itu. Ya, jadi aku coba cari email, kalau tahu email sama passwordnya dan nggak ketemu gitu. terus. Aku lupa nyimpen di mana. Otomatis feeling aku jadi gak enak dong. Iya. Yang awalnya aku kayak cengar-cengir gitu doang.
tiba-tiba kayak deng 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 gitu loh. Nah jadi kayak aku cari-cari tuh, udah panik tuh, udah keringetan banget. Dan tahu kan setiap kita ke panik, tanya saja sama ibu, bu di mana tuh, di sana. Pas diambil ada gitu, aduh lega aku kan. Pas aku lihat aku kirim ke temanku, karena waktu itu kan rumah aku kan lumayan pelosok, sedangkan warnet waktu itu masih ada warnet itu di kota gitu, dan temanku kebetulan di kota. Nah, udah aku kirim SMS, lama gak dibales gitu. Aku sampai SMS berapa kali, teh mana dia nggak balas gitu. Sampai aku miss call doang waktu itu, cumi kan, cuma miss call. Ingat gak sih cumi gitu, cuma miss call, aku miss call doang gitu. Teh hey pas diangkat langsung aku matiin kan, gak punya pulsa gitu. Tiba-tiba dia balas gitu kan, balasnya gini, maaf teh kamu nggak lolos gitu. Terus kamu gimana tuh pas tiba-tiba lihat tidak lolos tuh? Kamu waktu itu seketika aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi kayak aku langsung nggak stuck banget gitu, kayak gimana sih rasanya kamu udah punya impian dari waktu SMP, udah ngebayangin juga mau kayak gimana, mau kerja apa, udah kebayang juga, tiba-tiba kamu dapat kabar kalau kamu nggak lolos gitu. Ya aku kebayang lagi ya? Iya, jadi kayak ya udah aku cuman bisa liatin dan yang langsung ngeblank gitu. Jadi kayak kamu bingung gitu kalau misalkan kamu nggak punya planning, kalau misalkan gagal mau ngapain, soalnya kamu udah yakin bakal terima gitu ya. Iya. Akhirnya Ya aku coba tanya ke temanku yang sebangku yang aku ajak kemarin. iya, dan teman-teman yang ngumpul tadi. Iya. Cuman aku nggak chat semua, nggak SMS semua sih. Jadi aku cuman ngechat ke 1-2 orang. Jadi aku chat sama teman sebangku aku waktu itu, cowok. Aku tanya, kamu lolos nggak? Dia lolos. Makin ini dong, makin pucet aku dong. Jadi kayak, waduh nih temanku lolos, masa cuman aku doang yang nggak lolos gitu. Jadi kayak udah mulai gemeteran tangan tuh. Aku chat lagi lah teman aku yang dari SD udah kenal sama aku gitu kan. Kebetulan SMA juga sekelas. Aku chat, kamu gimana? Nah, dia bilang ya mau aku lolos kan. Bingung dong aku. Jadi udah lemes banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman aku waktu itu duduk di apa? Kaca. Depan kaca. Oh kamu tahu sih? Duduk depan kaca dan aku ngemandangin diri aku sendiri gitu. Ini anggapnya kaca. Iya, aku jadi cuman gini dong nih. Tatapan kosong. Iya, jadi aku kayak gimana sih, kayak udah bingung mau ngapain kak. Udah kayak zombie ya? Iya, dan aku ngechat ke temanku satu lagi. Apa katanya? Cewek waktu itu yang aku chat, bukan chat SMS ya. Ngechat, kamu gimana? Dan dia juga lolos juga. Jadi teman-teman kamu lolos? iya, dan tanpa sadar waktu itu mata aku udah berkaca-kaca gitu. Jadi aku bisa ngelihat itu mata aku udah mulai merah di kaca. Di kaca itu, karena aku kan lagi sambil ngaca kan, kacanya gede banget. Dan karena aku kayak gitu, ibuku nanya, gimana mam? Aku bilang aku nggak lolos. Gimana sih teman sebangku aku? Dia lolos. Gimana sih B? Teman aku yang waktu dari SD, dia juga lolos. Teman-teman yang lain lolos. Nah, hampir semua lolos berarti ya? Iya. Berapa persen yang lolos teman-teman? Aku belum tahu waktu itu, karena masih malam kan. Jadi dan tiba-tiba ibuku meluk aku dari belakang sambil nangis, sambil nanya, tenang ya, walaupun kamu nggak lolos, tenang aja gitu. Jadi nenangin ya? Sebenarnya sih pengen nenangin, cuman kayak makin sakit hati, tau gak sih? Jadi sakit hati bukan karena nggak lolos, cuman karena kenapa sih aku nggak bisa ngebanggain orang tua aku gitu. Jadi pas ibu kamu datang, kamu malah lebih sedih karena merasa nggak bisa ngebahagiain orang tua pada saat itu ya? Iya, apalagi kan aku anak cowok ya, maksudnya kan anak pertama. Harusnya kan jadi kebanggaan kan, jadi kayak bakal jadi contoh buat adik-adiknya gitu. Jadi udah mah waktu itu aku berkecamuk banget, udah mah pikiran bingung ya, jadi kayak cita-cita udah tersetting, ya, aku kecil langsung hancur gitu aja. Terus nggak tahu nanti aku bakal gimana, bakal kerja apa. Terus tiba-tiba teman-temanku pada lolos yang aku ajakin. Terus ibuku waktu itu nangis juga, dan aku kayak ngerasa kayak durhaka banget sama orang tua aku, soalnya ini berarti aku nggak bisa ngebahagiain orang tua aku. Dan
di tengah kekalutan itu aku janji satu hal, aku nggak bakal, ini adalah kali pertama dan terakhir aku membuat ibu aku nangis. Aku janji waktu itu, bener-bener janji. Terus ibu nanya kayak gitu, kamu jawab apa? Ya aku nggak bisa jawab. Kayaknya aku nangis deh, kayaknya waktu itu. Kayak walaupun udah dikuat-kuatin. Kenapa aku gagal sendiri gitu? Kenapa aku gagal sendiri? Dan aku kan orang miskin. Jadi kayak bingung gitu mau ngapain gitu. Kayak waktu itu aku belum siap aja kerja gitu. Dan bener-bener bingung gimana sih, udah gelap aja. Dan ya udah. Aku cuman bisa rebahan waktu itu. Waktu itu cuman bisa rebahan sambil ngelihat langit-langit. Ya udah kosong aja gitu. Tiba-tiba aku ketiduran dan bangun udah pagi. Jadi tidur dalam keadaan sedih. Ya mau nggak mau walaupun males, ya aku harus ke kampus, ke sekolah dong. Ya terus, seperti biasa aku naik mau ngapain motor. Tuh? Aku lupa sih waktu itu mau ngapain, cuman aku harus ke sekolah waktu itu walaupun naik kelas 3. Dan sesampainya di sekolah, aku kalau nggak salah ngitung ada 6-7 orang yang lolos di kampus aku, yang kampus aku ini. Banyak ya berarti. Iya. Dan orang yang aku ajak itu kalau nggak salah 6 orang lolos. Hampir semua lolos ya, teman-teman yang kamu ajakin tadi. Iya, kalau nggak salah cuma 1 orang yang nggak lolos, 2 sama aku. Terus. Nah, ya akhirnya aku salaman dong sama mereka. Aku gini, aku lihatnya mereka dari jauh, aku di sini, mereka di sana gitu. Aku ngeliat, aku datengin aku tahu mereka lagi ngapain gitu. Lagi ngapain? Lagi ngebicarain keberangkatan mereka ke kampus tujuan. Karena pas aku mendekat aku denger gitu, mau naik bis nggak nih? Apa naik kereta aja? Enak lah, enakan naik bis loh kalau bareng-bareng. Itu kayak hati aku makin sakit gitu, kayak aduh gimana sih? Cuman kan aku nggak bisa benci sama mereka dong. Makin nggak sih rasanya makin ngedeket, makin denger makin sakit gitu. Makin kamu harus nahan. Dan ya udahlah, akhirnya aku daripada pergi gitu aja, akhirnya aku datengin mereka dan aku salamin mereka satu-satu. Selamat ya gitu. Sambil aku nahan senyum. Selamat ya, sampai aku temen aku yang dari SD itu bilang aku, "Duh Mam, aku tahu loh sebenarnya kamu yang sangat ingin ini." Dalam hati, ya sih, aku memang benar-benar pengen, cuman ya gimana lagi, aku gagal dan aku harus terima itu. Ya udah deh, aku akhirnya setelah salaman itu aku lupa gitu. Cuman itu yang momen aku paling ingat, aku lupa dan aku langsung ke kelas dan aku langsung gini. Sendiri? Seingat aku sendiri. Orang lain aku nggak tahu sibuk apa nggak. Udah. Oke, setelah tadi kejadian kamu gagal, setelah itu kamu nyerah nggak sih pada waktu itu? Waktu itu kepikir pengen nyerah, cuman kan ada satu kesempatan lagi. Apa tuh? Senam PTN tulis. Kalau sekarang menyebutnya dengan istilah SBM PTN. Oh. Cuman ya aku akhirnya ambil kesempatan. Oke. Kayak gitu. Makasih ya udah bagi-bagi cerita sama teman-teman. Ya. Nah, kalau gitu kita pamit dulu ya, karena waktunya udah dari tadi udah kita ngobrol ya. Iya. Oke. Jadi nanti kita lanjutin lagi dan tunggu cerita selanjutnya. Oke. I think that's all for today. Thank you so much for coming here. I say Make a progress. make a progress. Jangan lupa
like, komen, dan share ke semua orang teman kalian, dan mungkin mereka bisa berbagi kisah di kolom komentar. Dan see you.